Pada siang hari ini kita kedatangan tamu dari Bandar Lampung yang kita import jauh-jauh, yaitu Pak Kurniawan yang cukup sudah banyak bisnis yang digeluti, di mana memang, salah satunya adalah alat elektronik home appliance yang berada di Bandar Lampung. Boleh, Pak Kurniawan dipersilakan. Oke, selamat siang, Pak Steven. Very nice to meet you loh. Thank you Ko, very nice to meet you too. Sebelumnya Ko Kurniawan juga sering dipanggil Ko Pau-Pau ya? Ya, betul. Kalau itu nama panggung saya. Nama panggung, Nama oke. panggung. Mungkin dalam acara ini saya panggilnya Ko Pau-Pau saja Boleh, ya? boleh, boleh. Baik. Ko Pau-Pau atau lebih dikenal juga dengan Ko Komentor. Ya. Jadi memang, saya sempat research juga kok. Ya. Dalam beberapa background Koko memang suka mentoring ya kok ya? Betul. Jadi kalau Koko Mentor itu memang dulu saya pas kuliah juga jadi mentor. Baik. Jadi dari dulu saya tuh suka memberikan edukasi, mementoring. Khususnya dulu pas kuliah dulu kita mentoring mahasiswa baru. Baik. Ya. Memang dari sudah berjalan dari zaman kuliah ya kok Iya, ya? betul. Suka mentor gitu Betul, ya? zaman kuliah. Baik. Kebawa sampai sekarang. Waduh, super sekali kok. Mungkin boleh Koko selain di kesibukannya ini di bisnis, ada kegiatan lain mungkin seperti hobi dan lain-lain? Kalau saya kesibukannya luar biasa ya. Saya di sini manage 2 tempat usaha, di Lampung sama di BSD. Saya juga kalau di komplek itu dikenal sebagai ketua RW. Wah, super sekali. Ya di BSD City. Nah, jadi di sela-sela kesibukan itu kan tentunya kalau kita nggak punya hobi, kita penat ya. Betul. Kita penat karena mikirnya kerjaan mulu. Sometimes kita perlu hobi. Nah, rata-rata cowok itu harus punya hobi loh. Pak Steven punya hobi juga nggak? Saya punya kok. Hobinya apa tuh? Untuk belakangan yang saya lagi geluti itu golf kok. Oh, sama kebetulan ya. Saya juga lagi suka golf juga nih karena teman saya nih. Baik, kebetulan boleh tuh kok. Kapan-kapan kita coba main bareng. Oh, boleh, dari golf boleh. ini mungkin Kokur ada filosofi yang bisa diterangkan? Kalau golf itu saya melihat bahwa golf itu sebenarnya kan musuhnya nggak lain nggak bukan diri sendiri ya. Bagaimana kita bisa menjadi mindful, kita bisa menjadi penuh. Kadang-kadang pada saat kita mau mukul golf itu bolanya, kadang-kadang otak kita terlalu penuh untuk mikirin hal-hal yang lain. Nah, pada saat main golf itu sama seperti meditasi sebenarnya. Kita fokus ke dalam bola, kita lupakan segala hal, benar-benar kita fokus untuk memukul bola supaya bolanya bagus. Baik, ketenangan ya kok ya. Ketenangan juga kita harus benar-benar 100% berada di dalam kondisi itu. Pernah nggak kok sewaktu main golf itu Koko dalam kondisi pikirannya sedang kacau? Tentunya pernah. Dan hasilnya udah ketahuan. Oke, berarti sangat mempengaruhi ya. Sangat mempengaruhi. Kalau misalnya sedang tidak oke, betul. Di permainan juga ya kok ya. Pasti. Karena ketika kita nggak mindful, kadang-kadang kita jadinya terburu-buru tuh. Terburu-buru dalam mengeksekusi segala sesuatunya. Dan itu juga saya praktekkan dalam tempat kerja juga. Jadi saya melatih teman-teman karyawan saya untuk selalu mindful terhadap pekerjaannya. Jadi if they're not mindful enough or not 100%, saya persilakan mereka untuk take a break dulu. Jadi saya benar-benar butuh karyawan saya, tim saya untuk 100% mindful. Di situ karena saya tahu dan saya percaya bahwa kalau kita benar-benar mindful, maka kemampuan kita akan 100% juga akan potensinya keluar semua ya Pak ya. Baik. Gitu. Selain itu, Koko nih kan sebelum membuka bisnis di Bandar Lampung yang mana home appliance and elektronik ini, boleh diceritain nggak Koko sebelum ini latar belakang backgroundnya bagaimana karirnya? Oke. Saya dulu kuliah di salah satu universitas swasta terkenal di Jakarta. Degree saya IT. Bisa tebak dong di mana? Ya. Di mana coba? Perusahaan di BINUS. IT. Ya, di BINUS, Universitas BINUS. Nah, jadi sebelum saya merintis bisnis itu, memang background saya IT, saya konsultan actually. Saya konsultan, kalau Pak Steven tahu SAP Consultant. Ya, SAP Consultant itu ada kepanjangannya, Pak. Oh, apa itu kok? Setan aja pusing. Saking rumitnya sistemnya itu, jadi semua orang tuh pusing.
Nah, Oke. jadi saya bergelut, saya punya pengalaman, hampir 10 tahun di dunia IT. Sampai saya decide untuk memutuskan untuk memulai usaha sendiri. Nah, awalnya saya belum terjun ke dalam dunia elektronik. Oke. Ya, saya merintis waktu dulu itu zaman 2018, 2019 itu startup tuh lagi tinggi-tingginya tuh. Pada waktu itu saya lagi kerja, saya tuh galau sebenarnya. Saya pengen merintis bisnis saya tuh. Untung ada iklan Tokopedia tuh di jalan. Mmm. Jadi pada saat saya baca, banner Tokopedia itu katanya, "Mulai aja dulu." Kata-kata itu menurut saya sangat berarti sekali. Kenapa? Karena segala sesuatunya kalau kita tidak pernah mulai, maka kita tidak akan bisa mendapatkan apapun. Jadi kadang-kadang terutama buat anak-anak muda ya, terlalu banyak ini, itu, tapi mereka nggak pernah mau mulai sama sekali. Nah itu juga menurut saya salah sekali, gitu. Jadi kita juga harus berani untuk memulai segala sesuatunya. Nah, singkat cerita bisnis, startup saya berjalan tuh setahun, 2 tahun, kemudian badai itu datang, Seperti apa itu, Ko? badai Covid. Oh iya, benar benar. Nah, Jadi memang sudah berjalan bisnisnya dari sebelum zaman Covid ya, Ko, ya? ya, badai itu datang, badai itu bernama Covid. Ya anyway nggak akan ada orang yang tahu ya bakal ada Covid gitu kan. Betul. Tapi justru itu membuat saya menjadi semakin tangguh. Karena lautan yang tenang tidak akan menghasilkan Pelaut yang hebat. pelaut yang hebat. Setuju, setuju sekali. Ya, Ya. sampai 2021 waktu itu keluarga saya memutuskan untuk mengutus saya untuk menangani bisnis elektronik ini. Nah, Koko kan tadi diutus ya, Mhm, terakhir memang diutus keluarga untuk membantu menangani, dan mengembangkan lah ya bisnis mhm. elektronik ini. Tantangan awal yang terbesarnya apa sih, Ko, di tempat Tantangan itu? awal yang perubahannya jadi gini, biasanya manusia itu sangat takut sekali terhadap perubahan. Dan ketika saya datang, saya tuh membawa angin perubahan. Sama seperti kayak orang tua saya juga bilang, kalau orang tua saya hanya ingin meneruskan usahanya melalui saya dengan tegas saya menolak. Kenapa? Karena saya tidak mau hanya meneruskan usaha saja. Saya mau lebih dari itu. Bahkan saya bilang, kalau memang saya diutus untuk mengembangkan usaha yang ada, saya mau. Nah, tantangan di awal kebanyakan namanya manusia takut akan perubahan itu. Setuju, setuju, benar sekali. Jadi banyak sekali resistance dari, karyawan-karyawan yang masa itu ada. Pertama-tama kita dibandingkan, Mhm. "Oh enakan zaman dulu dibanding zaman sekarang. Kenapa? Zaman dulu santai, yang zaman sekarang saya harus dituntut dengan" karena background saya profesional jadi semua tuh serba data, serba angka, serba KPI. Jadi mereka tidak ada waktu lagi untuk bermalas-malasan. Maka pada saat saya merubah perubahan itu, banyak sekali karyawan yang keluar. Oke, banyak yang transisi juga ya Ya, akhirnya ya? ya, regenerasi. Kalau Regenerasi. saya bilang itu natural selection, seleksi Oke. alam. Jadi banyak sekali perubahan, ada yang nggak kuat dengan sistem yang baru, mereka akan keluar. Tapi bagi saya itu tidak akan menghentikan saya, karena saya selalu punya tujuan dalam melakukan segala sesuatu. Dan saya pastikan tujuan itu baik. Oke. Nah, tadi kan Kokur ini punya background, IT consultant. Ya, betul. Apa yang Koko terapin di Yen Elektronik ini dari berdasarkan background itu? Nah, jadi karena saya terbiasa dengan konsultan, coba saya tanya, kalau dokter itu konsultan bukan? Bisa dibilang bisa konsul Konsultan ya, juga, konsultan konsultan kesehatan juga. ya. Kita datang ke dokter kalau Kalau sedang sakit, sakit, ada sedang masalah kan. ya sedang ada Nah, yang jelas namanya konsultan saya menerapkan mental untuk karyawan saya untuk berani menghadapi masalah. Karena anyway dalam hidup pasti selalu punya masalah. Dan juga saya juga bawa karena terbiasa dari dulu kita profesional, kita based on data, maka decision yang saya ambil itu semua based on data. I don't want to decide something based on feelings. Setuju. Because sometimes feelings can be right or can be wrong. Gitu. Jadi yang saya bawa adalah di sini ya kita harus decide sesuatu berdasarkan data dan fakta di lapangan. So I don't want dapat report dari karyawan gimana kondisi aman atau tidak aman. Bagi saya mereka menjawab by feelings, ya nggak by data. Oke.
gitu. Berarti memang banyak sistem yang Kokur juga terapkan ya, Ko, ya? Yes. Nah, Dalam di Yen Electronic ini, home betul, appliance ini. betul. Karena kita background-nya IT, artinya kan semuanya punya sistem, maka akan muncul angka-angka itu. Ya, jadi semuanya memang saya sistemize, saya rubah semua total. Ya. Jadi setiap data apapun ada laporannya ya, Ko, ya? Betul, Bisa ditarik. betul. Semuanya harus based on data. Baik. Nah, sepanjang Ko Kurniawan berkarir, prinsip apa yang Kokur pegang? Kalau saya prinsipnya banyak sebetulnya. Sorry, maksudnya ini saya lebih kerucutkan ya, Ko, ya. Prinsip dalam menjalankan bisnis. Ya, banyak sekali sebenarnya prinsip-prinsip itu dibentuk dari karakter kita ya. Jadi kalau saya itu prinsipnya adalah saya ingin semua bisnis saya itu bisa berimpact positif terkait dengan lingkungan. Dan saya mau menjadikan bisnis saya ini menjadi ladang saya untuk berbuat bibit-bibit baik. Menanam bibit-bibit baik. Jadi saya pastikan semua bisnis yang saya kelola itu punya tujuan yang positif. Kenapa? Kalau kita punya tujuan yang baik, maka kita akan diberikan jalan yang baik. Setuju. Dan sampai saat ini ya jalan-jalan itu selalu diberikan jalan yang terbaik buat kami semua. Setuju. Jadi menanam hal baik agar menuai hal-hal yang baik ya, Ko, ya. Betul, betul. Makanya kita ketemu di hari yang baik ini kan? Iya, betul sekali. Thank you loh, Ko, sudah repot-repot mau datang ke sini membantu Sama-sama. mengisi acara podcast ini. Ya, saya juga berharap podcast ini bisa berguna nih. Pasti kok, banyak audiens yang akan menyaksikan dan akan terinspirasi juga Betul. oleh cara Ko Kurniawan mengelola bisnisnya, apalagi terutama visi atau tujuan Koko ini dalam membangun bisnis. Ya. Prinsipnya ini. Ya. Sangat berimpact sekali. Nah, untuk value perusahaan ini Kokur bisa menilai itu bagaimana? Nah, jadi ketika saya datang ke Lampung, yang saya buat pertama-tama adalah value. Karakter. Kenapa? Karena semua karyawan saya akan bergerak berdasarkan suatu value yang saya udah tentukan di awal. Value yang saya buat di Yen Electronic adalah genuine. Adalah keaslian. Kenapa? Karena kami adalah dealer, distributor, salah satu yang terbesar di Lampung. Kita menjual produk-produk yang genuine. Yang asli-asli aja ya, Ko, ya? Yang asli. Jadi tidak akan bisa ditemuin produk-produk yang KW aspal di dalam toko Yen Electronic. Dan bagaimana bisa kalau kita jualan aja asli, tapi orang-orang ngerjainnya nggak asli. Jadi saya mau semua karyawan saya tuh punya nilai inti adalah keaslian, apa adanya. Nah, turunan dari values itu ada banyak tuh. Salah satunya adalah kita mau bertumbuh, konsisten untuk bertumbuh. Yang kedua kita sharpen skillnya lagi. Kita atur skillnya supaya lebih tajam. Diberikan training ya, Ko, ya? Ya, diberikan training. Yang ketiga kita latih namanya collaborations. Anyway sekarang zaman kolaborasi. Iya, setuju. Seperti yang kita lakukan sekarang ini bentuk kolaborasi sebenarnya. Betul. Nah, terus yang terakhir adalah ini pedoman kita juga bahwa Yen Electronic selalu memberikan service excellence terhadap itu bukan cuma dari sisi pelanggan. Justru dari sisi karyawan juga kita harus memberikan service excellence juga. Nah, jadi kalau 4 values ini kita jalankan, maka nilai keaslian itu akan tercipta. Oke. Dari cerita Kokur ini memang banyak hal yang membuat pelanggan ini timbul trust ya, Ko, ya, ke Yen Electronics ini sendiri. Nah, menurut Ko Kurniawan sendiri, apa yang membuat pelanggan itu akan repeat order atau kembali berbelanja lagi di Yen Electronic terus-menerus dalam jangka panjang? Jadi singkat cerita, saya itu membuat Yen Electronic ini tidak hanya menjual elektronik. Bagaimana tuh, Ko? Jadi kami toko elektronik yang tidak jualan elektronik. Oh. Jadi seperti apa, Ko? Unik ya? Unik, cukup unik sih ini. Unik ya? Jadi kita adalah toko elektronik yang menjual kebahagiaan. Kebahagiaannya seperti apa, Ko, mungkin? Pak Steven bayangin, Pak Steven punya rumah di ruang tamu, pengen upgrade TV dari 32 inch pengen jadi 65 inch. Pak Steven nabung gak? Pasti. Nabung ya? Pasti. Nabung kan? Ketika udah cukup duitnya, Pak Steven datang ke toko, bener gak? Betul. Banding-bandingin mana TV ini yang sesuai sama budget, spek, segala macam, betul?
Betul, betul sekali. Nah, ketika beli barangnya, udah bisa berhasil belinya, maka Pak Steven bahagia nggak? Bahagia sekali kok. Bahagia ya? Pulang dengan membawa hasil Ya, dari jeripaya yang udah dikumpulkan. betul. Hmm. Di elektronik kami lipat gandakan kebahagiaannya. Ya, bener. Jadi sesuai dengan kalimatnya memberikan kebahagiaan ya Betul. bawa pulang. Jadi di elektronik itu saya pastikan semua pelanggannya kita akan mendapatkan double happiness. Kebahagiaan yang ekstra. Selain dapat barangnya yang kita mau, akan dapat hadiah. Akan ada gift. Akan ada support dari timnya saya semua. Baik. Untuk gimmick-gimmick gift yang Kokurs pernah berikan ke pelanggan itu Wah, seperti apa banyak sih? sekali Mas dan Remo? itu selalu berubah-berubah. Tapi saya Berubah-berubah ya? pastikan mereka punya rasa bahagia double. Baik. Nah, ketika kita bawa pulang bahagia, disitulah trust itu muncul. Karena tadi values yang saya buat adalah service excellence. Jadi kita menservis customer itu very excellence gitu. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya kita akan lihat video berikut ini. Boleh. Wah, ini untuk desain tokonya sangat ini ya kok ya. Seperti kita belanja ke showroom ya. Nah, jadi saya tuh terinspirasi dari IKEA sebenarnya. Untuk Baik. mendesain toko ini, saya tuh membuat suatu perjalanan. Ketika dia masuk, dia bisa pegang elektronik kanan dan kiri, bisa lihat. Jadi saya nggak membuat itu pajangan itu terlalu jauh dari jangkauan. Oh, baik. Ya tadi memang secara penempatan tuh sangat dekat sekali ya ke customer. Jadi mereka Betul. bisa merasakan langsung barang-barang Yes, elektronik tersebut betul. ya. Dan ini uniknya nih, kita tuh satu-satunya toko elektronik di Indonesia yang punya cafe dan ramen station di Indonesia. Itu saya setuju sekali sih. Belum ada selama ini sih memang yang menyediakan hal tersebut. Dimana kalau misalnya toko elektronik ya elektronik aja. Yes. Nggak pernah ada ditambah coffee shop atau ramen. Yes. Kenapa betul. kok Popo bisa kepikiran untuk membuat kedua hal tersebut? Nah, balik lagi. Tadi yang kita bilang, kita juga mau buat rasa bahagia itu double. Rasa bahagia itu kan bisa didapatkan dari semua panca indera kita ya. Ya. Nah, panca indera kita yang paling membuat gampang untuk bikin bahagia itu ketika kita kenyang. Itu Ketika, setuju ya kan? sekali. Ketika kita Setuju juga sekali. minum kopi, itu kan Betul. kind of the happiness yang sometimes orang lupa. Gitu. Jadi saya membuat segala sesuatu itu memang punya teknik psikologi dan marketingnya juga. Nah, jadi memang saya rancang toko ini itu sudah 4 tahun Pak Steven. Sudah 4 tahun berjalan ya kok ya? Bukan, saya untuk merancang toko ini buka itu butuh 4 tahun buat saya untuk Oh, memfinalkannya. baik. Butuh Jadi waktu sampai dengan 4 tahun ya ya. konsep itu saya terus kembangkan sampailah bentuk final yang bisa dinikmatin masyarakat Lampung saat ini. Untuk kedepannya berarti masih akan ada kejutan-kejutan lainnya ya kok ya? Tentu saja. Baik. Nah, sehubungan dengan alat elektronik ini, pastinya ada dong resiko-resiko yang kemungkinan akan terjadi. Nah, menurut Ko Kurniawan, resiko-resiko apa yang akan terjadi ke barang-barang home appliance atau elektronik ini? Anyway, namanya barang elektronik itu kita tidak pernah bisa tahu barangnya baik atau tidak sebenarnya. That's why dari pabrik mereka memberikan warranty, garansi. Jadi garansi itu sebagai bentuk sebenarnya pabrikan itu juga nggak pede sama produknya dia. Baik. Ya, kalau misalkan terjadi sesuatu yang tidak disebabkan oleh human, maka pabrikan akan memberikan garansi. Ya. Jaminan bahwa akan ada penggantian Jaminan atas. bahwa barang ini bagus, makanya Baik. orang mau beli. Oh begitu. Ya, tapi balik lagi, ternyata semakin berkembangan zaman, itu jadi kita juga bisa lebih ke arah kenapa bisa jadi kan ada faktor-faktor X yang bisa jadi terjadi karena kesalahan dari pembelinya, ya. Dari pembelinya sendiri itu akan jadi problem, misalkan contoh TV, anak-anak main di ruang tamu tiba-tiba kepukul, pecah. Nah, pabrikan nggak akan memberikan garansi di situ. Baik. Jadi di luar dari kecatatan produksi ya? Ya, atau let's say zaman sekarang ini hujan nggak tahu tuh ya, nggak bisa kita prediksi ya. Kena banjir. Tiba-tiba banjir, kena air, itu juga pabrikan nggak akan kasih warranty. Gimana cara Kopaupo menanggulangi hal tersebut? Nah, jadi I give them not only the happiness, but now
kita udah berevolusi memberikan lagi happiness and secureness. Jadi rasa aman Baik. juga. Nah, makanya saya bundling mereka dengan insurance gitu. Nah, dari sisi owner toko juga jadinya happy kita. Kenapa? Karena kita jadinya kan minim resiko juga, Betul, betul. ya kan? Kalau nggak nanti kita akan ribut dengan pelanggan, salah-salahan. Setuju, setuju. Jad Nah, dari Kokur sendiri ini kan memberikan secureness ya. ya, Nah, secureness ini sendiri kan, mungkin banyak customer kadang kayak merasa, "Ah, nggak perlu ah." Jadi gimana cara Kokur meyakinkan customer itu yang suka menyepelekan lah ibaratnya lah ya? sebenarnya balik lagi kita tidak bisa memaksa mereka untuk percaya atau tidak. Cuman biasanya kita memberikan, contoh-contoh nyata yang di lapangan. Jadi baru aja waktu itu di Lampung tuh pelanggan kita tawarkan untuk, bundling dengan insurance, tapi dia menolak. Baik. Menolak karena alasannya, "Ah, nggak mungkin banjir lah tempat saya." Denial ya kok ya? Denial. Hmm, "Seumur-umur saya tinggal, udah 20 tahun tidak pernah banjir. Bagi saya nggak butuh." mhm. Kamu tahu yang terjadi? Rumah dia 7 hari dari pembelian itu banjir, Wah, langsung instan banget ya kok ya? langsung insan banget. Memang resiko tuh kadang nggak terduga ya, Dan kapan akan ternyata memang terjadi. betul, daerah dia tuh daratan tinggi, Mhm. terus nggak mungkin banjir, tapi who knows ternyata tanggulnya jebol. Iya, 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 baik. Sangat-sangat nggak terduga sekali sih itu. Nggak terduga sama sekali. Betul, betul. Nah, di saat itulah mereka jadinya merasa menyesal ya, menyesal, "Kenapa kok nggak dibandingin dengan insurance?" Nah Baik, itu, jadi kita menceritakan fakta yang terjadi di lapangan. baik. Jadi sekaligus mengedukasi pelanggan yang datang ya kok ya? Betul, dan saya juga selalu bilang, kalau bundling sama insurance, maka ini sebenarnya buy one get one. Oh, seperti apa itu kok? Jadi kalau ada kerusakan, dia beli satu bisa diganti satu lagi. Mmm, jadi beli satu, nanti kalau amit-amit rusak karena kejadian tidak terduga, Ya, akan mendapatkan penggantian satu lagi? dari insurance claim itu. Oh begitu, baik, baik. Jadi yang Cukup kita menarik sih tawarkan ya kok itu ya? benefit. Jadi as long as we give extra benefit ke customer, mereka rasanya enggan untuk bilang enggak, Baik, baik. gitu. Jadi ini secara nggak langsung memberikan endless happiness ya? Yes, Dimana kita udah seneng yang tadi Kokur ceritakan, pulang bawa TV sesuai dengan yang diinginkan, bisa yes, dinikmati seluruh keluarga. yes, Terus ternyata ada hal tidak terduga TV-nya rusak. yes, Mau tidak mau kan kalau tidak ada secureness itu, otomatis dia harus menabung lagi, berbelanja lagi. Tapi yes. dengan adanya secureness ini, ya tinggal mengajukan saja ya Ya, klaim untuk ke betul, insurance tersebut. betul, Ya betul, sangat mengedukasi sekali sih untuk ke pelanggan-pelanggan yang datang ini. Menurut betul, saya sih, memang pelanggan-pelanggan yang datang ini pasti akan lebih repeat order ya, kok ya? betul. Ketika pelanggan sudah tahu kualitasnya Yen, tahu produknya Yen, tahu service-service apa yang mereka hanya bisa dapatkan di Yen, maka trust itu akan muncul. Baik. Dan bagi mereka kalau belanja tempat lain, udah kayak makan nasi tanpa lauk. Dapat nasinya doang nggak ada lauknya. Hambar ya, kok Iya ya? hambar, iya dapat semuanya. Betul, betul, betul. Nah, tadi kan dari sisi pelanggan ya, kok ya? Hmm, Nah, tentunya kan Kokur nggak mungkin terjun ke bawah langsung mengeksekusinya semua satu-satu. hmm. Gimana cara Kokur meng-training promotor-promotor Kopapo yang berada di lapangan itu? Nah, tadi lihat sendiri bagaimana saya turun langsung mengedukasi mereka. Tadi di video ada ditampilin tuh ketika saya lagi trainingin. Baik. Jadi saya juga hands on untuk Mhm. memberikan mereka itu motivasi. Dan technical skill juga saya memberikan mereka masukan, tambahan. Jadi bagaimana kita bisa melihat orang kalau kitanya sendiri nggak punya kemampuan itu. Baik. Jadi bahasanya lead by example. Jadi memang sebelum perang sudah disiapkan ya? Yes. Jadi Baik. saya juga memberikan contoh, memberikan technical skill, training, soft skill dan hard skill. Itu semua saya lakukan secara berkala. Baik. Nah, selain dari resiko yang tadi tidak terduga kerusakan, memang belakangan ini kan, sedang ada kesulitan salah satu bahan baku elektronik ya, kok ya? Mhm, Di mana salah satunya tembaga. mhm. Nah, menurut Kok Kurniawan sendiri, gimana cara Kokur menanggulangi dari apa, harga
bahan baku yang sudah meningkat dan mempengaruhi harga barang elektronik tersebut. Ya, jadi suka nggak suka secara makroekonomi kita dan secara global juga bahwa memang saat ini sedang terjadi krisis. Krisis energi, krisis bla 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 bla, dan juga disebabkan faktor X, itu perang yang kita ketahui ya antara Iran dan juga ekonomi Indonesia yang semakin kurang baik. Kita harus akui Baik. bahwa saat ini ekonomi sedang tidak baik-baik aja. Nah, suka nggak suka ya harga itu akan ikut naik. Terpengaruh juga akhirnya ya kok Terpengaruh ya. karena kita itu komponen-komponennya tuh patokannya dolar. Baik. Patokannya dolar. Jadi tidak mungkin kita tidak terpengaruh dari sisi dolar. Baik. Ya, Ini jadi saran saya kalau memang Bapak Ibu ada kebutuhan elektronik, buruan dibeli. Setiap bulan itu Pak Steven, saya tuh dapat surat dari pabrikan yang menyatakan bahwa harga mau naik lagi. waduh, sampai setiap bulan ya kok ya. Saya hitung rasanya dari awal tahun sampai sekarang itu kenaikan bisa antara 15-20% loh. Memang kenaikannya pelan-pelan, 2%, 2%, 2%, tapi kalau 5 kali kan udah 10% juga ya. Betul, betul sekali. Betul. Jadi Gitu. memang sangat terasa ya kok ya. Terasa, Baik. terasa. Jadi makanya saat ini menurut saya buruan deh kalau misalkan mau belanja barang-barang elektronik harus beli sekarang. Yang paling terdampak dari semua barang elektronik itu apa aja sih kok? Kayaknya sekarang sudah hampir semuanya terdampak ya. Sudah hampir semua ya Kalau kok ya? dulu kan bilangnya plastik, biji plastik lagi susah, tembaga lagi susah, tembaga hubungannya sama AC, biji plastik dari mesin cuci. Sekarang semuanya kena kayaknya. Jadi semuanya serba mahal ya kok Serba ya? mahal. Baik. Cuma satu ya, gaji nggak naik-naik ya. Jadi curhat ya. Waduh, itu salah satu faktor yang sering terjadi kayaknya di mana-mana ya kok ya. Iya. Nah, tadi berkaitan sama harga-harga barang produknya sudah mahal. Tentunya dengan adanya secureness ini si customer ini otomatis merasa ya lebih ada jaminan untuk dananya ya. Ya. Nah, jadi kalau menurut saya gini. Memang secara harga, pasti kan harga elektronik tambah premi. Tapi kalau kita tidak berhasil meningkatkan nilai tambah tersebut ke konsumen, nanti konsumen kan akan ngerasa ini menjadi sia-sia insurance ini. Betul. Ya, jadi kita juga harus memberikan edukasi bahwa mereka juga harus bisa beli itu, harus minimal gini, barang elektroniknya terproteksi dengan insurance. Sehingga mereka tuh udah mahal-mahal, nabung mahal-mahal, udah makin mahal, belinya nanti makin mahal lagi karena belinya kan masih nanti. Harga nggak tahu naik atau enggak kan? Betul, betul. Jadi itu yang akhirnya memberikan rasa aman ke customer ya. Yes. Dengan ketidakpastiannya harga yang berubah-ubah. Betul. Karena udah tadi nabung sulit-sulit, harga barangnya udah didapat terus tiba-tiba amit-amit rusak, ternyata pas pengen beli lagi lebih mahal, nabungnya lebih lama. Betul. Jadi benar-benar kita tuh selain udah happy, kita tenang, bisa tidur nyenyak juga ya kok ya. Betul. Nah, menurut Kokoh, pelanggan yang kalau misalnya kita udah coba tawarkan tapi kita tawarkan perlindungan ekstra itu, tapi tidak jadi beli, itu gimana kok barangnya? Ya, tentunya itu kan tetap Maksudnya sudah dicoba ditawarkan perlindungan ekstra itu, tapi di barang yang dibeli tapi tidak di-include-kan. ya, balik lagi, it's never be the mandatory. It's still the optional. Jadi mereka mau atau tidak itu diperbolehkan. Jadi kalau mereka merasa tidak membutuhkan itu, ya mereka bisa mengekskludkan dari perlindungan tersebut. Cuman kan rasa aman tidak bisa dibeli. Iya, setuju. Ya kan? Setuju. Tapi memang kadang-kadang price concern masyarakat Lampung juga cukup tinggi. Jadi kadang-kadang mereka selisih sekian, mereka menganggap itu faktor yang lebih penting. Jadi kita tidak bisa memaksa mereka harus begitu. Tapi tim saya selalu siap mengedukasi pelanggan untuk mengincludekan itu menjadi benefit tambahan. Nah, tadi kan Kopawpaw sendiri ini menjual barang-barangnya ini dengan bundling secureness atau bundling insurance. Nah, menurut
Kopawol sendiri untuk bisnis owner yang merasa masih ragu-ragu atau takut untuk membandling harga barang tersebut dengan insurance, itu gimana tanggapannya menurut Kopawol sendiri? Nah, jadi pasti lain tempat lain strategi ya. Pasti mereka saya yakin punya strategi-strategi yang berbeda. Cuman kalau dari saya wise-nya adalah kalau kita cuma jualan barang elektronik dan cuma berpatokan pada harga, lama-lama kan customer akan selalu memilih harga yang paling murah ya. Tapi cobalah berinovasi untuk berani untuk memberikan ekstra benefit ke pelanggan. Supaya kita tuh tidak hanya menjual produknya saja, tapi kita membuat toko kita itu berbeda, tempat kita tuh berbeda dibanding yang lain. Karena sometimes sedikit lebih berbeda itu lebih baik dibanding sedikit lebih baik. Tentunya ke arah yang lebih positif ya, Yes, ya. sure. Nah, jadi kalau saya memang orangnya berani berbeda. Karena kalau berbeda itu kan akan lebih kelihatan ya. Iya, setuju. Lebih unik ya, Lebih ya. unik. Betul sekali. Nah, dengan adanya sekarang extra secure ini, menurut Kopawol sendiri terhadap kepercayaan pelanggan yang sudah lama berbelanja di elektronik itu bagaimana? Kalau saya melihatnya kepercayaan itu kan tidak bisa dibeli. Ya, kepercayaan itu hanya bisa di-earn, didapatkan. Dan saya Setuju. rasa Yen Elektronik udah mendapatkan kepercayaan dari masyarakat Lampung. Terbukti dengan traffic kita yang sangat baik sampai dengan saat ini dan kita masih berusaha untuk lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Baik. Ya, saya juga sempat lihat dalam Instagram Yen Elektronik ya, Kopawol. Nah, ini pun sudah dibuatkan konten bahwa untuk barang-barang yang dijualkan diberikan extra protection ya. Itu namanya Yes Pro ya? Betul. Baik, mungkin kita bisa sambil saksikan ya, ya? Bisa. Pak Steven tahu nggak apa itu kepanjangan dari Yes Pro? Oh, belum tahu. Apa itu kok? Yen Extra Secure Protection. Wah, sesuai namanya berarti ya, Yes. memberikan extra secure. Ya. Nah, saat ini kan eranya udah era Gen Z ya. Di mana-mana kalau kita scrolling TikTok, IG. Nah, kami juga selalu konsisten untuk menampilkan konten-konten itu di media sosial. Jadi mengikuti tren ya, kok ya, apa yang Mengikuti terjadi. tren, betul. Jadi kita selalu memarketingkan kita terus. Nah, puji Tuhan, Yes Pro sudah mulai diterima di masyarakat Lampung. Dan semakin hari semakin banyak yang mau proteksi Yes Pro tersebut. Wah, sangat berarti mulai aware ya karena Yen Elektronik ini ya. Ya, tapi juga saya ingin memuji tim saya, karyawan saya yang selalu memberikan edukasi terbaik buat pelanggan sehingga kita semua bisa mendapatkan kepercayaan yang terbaik dari masyarakat Lampung. Baik, iya, ini kontennya juga saya lihat sih cukup menarik ya. Jadi membahas banyak hal. Di mana di sini juga ada selain TV, penunjang seperti mesin cuci, kulkas, apalagi ditambah dengan extra protection ya, kok ya. Yes, betul, betul. Jadi menurut Kopawol sendiri, berdasarkan pengalaman yang tentunya sudah jadi kepala keluarga juga, nah pastinya di rumah pun banyak barang elektronik ya. Sure. Nah, seberapa penting Kopawol menjaga aset itu, terutama di bisnis juga ya. Kopawol kan pasti pakai banyak alat elektronik. Seberapa penting Kopawol menjaga aset tersebut? Seperti mungkin ada pengalaman insurance lainnya yang di barang elektronik Kopawol? Saya tuh actually suka sekali dengan gadget. Bahasanya zaman sekarang ini gadget enthusiast. Oh, Saya baik. tuh di rumah itu saya udah bikin jadi smart home. Jadi sudah dibikin smart juga ya rumahnya, bukan voice handphone command, saja. voice control, Baik. diatur schedule segala macam. Saya juga suka video game, saya juga punya koleksi juga video games. Jadi sesuai lah. Jadi dagang elektronik, sukanya juga barang-barang elektronik. Ya, sangat-sangat ini ya, banyak dari experience sendiri ya. Yes, dan you know what? Barang elektronik terutama home appliances itu udah menjadi bagian dalam kehidupan kita. Yang sometimes nggak bisa dipisahkan lagi dengan kehidupan kita itu sendiri. Nah, jadi tentunya untuk menjaga barang-barang elektronik itu tetap awet, ya kita harus keep selalu melakukan itu. Dan saya tuh hobi di gadget, jadi saya juga beli handphone sekarang
Nggak cukup cuma beli handphonenya doang. Harus dilengkapi dengan protection-nya itu kok. Betul. Jadi kalau beli handphone merek sebelah itu, Iya, yang baik. bisa itu ya, Ya. saya nggak cuman beli handphonenya aja. Saya willing untuk spend more budget untuk bayar asuransinya. Nama produknya kan tahu ya, ada plus-plusnya itu ya. Iya, setuju. Cuman bukan plus-plus yang Iya, macam-macam ya. benar. Nah, saya Baik. bayar. Saya bayar. Kenapa? Karena mindset saya udah beli barang mahal, tapi nggak ada proteksinya. Buat saya saat ini sangat nggak aman buat saya. Dan you know what? Ketika saya dilengkapi dengan rasa proteksi itu, saya pakai barangnya itu dengan rasa aman. Jadi kalau anak saya pakai pegang, sudah pakai aja. Mau jatuh, pecah, ada asuransinya. Oh, baik baik. Jadi sangat-sangat memberikan ketenangan sekali ya? Betul. Mhm. Apalagi saya punya 2 anak, masih aktif-aktifnya, masih kecil. Pasti mereka disuruh jaga barang elektronik mana bisa. Iya, setuju. Apalagi anak-anak kecil ya? Iya, jadi Mhm. ketika kita udah bayar mahal, beli gadget, kita nggak punya insurance, later on nanti kita anak kita mau pegang barangnya, jangan 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 jangan," gitu kan. Ya kita harus kasih aja udah. Baik. Nah, Kopau-Pau, mengapa perlindungan terhadap barang elektronik ini menjadi semakin relevan untuk di masa-masa sekarang seperti ini? Karena harganya makin mahal, Pak. Ya sih memang sih. Harganya makin sini makin mahal. Jadi kita tuh kalau saya berpikiran sama kayak kesehatan. Kesehatan itu makin lama makin mahal. Jadi kita aja, badan kita punya insurance ya kesehatan ya. Betul. Ya, gadget pun begitu. Jadi ya tentunya kita juga harus melihat asas manfaatnya juga. Kalau memang harganya memang tidak terlalu signifikan jauh, ya why not ditambahin. Karena tadi yang saya bilang rasa aman itu nggak bisa dibeli. Apalagi dengan penambahan yang tidak sebegitu besar ya nominalnya, Iya bisa dibilang. harusnya pasti namanya premi insurance itu pasti di-manage untuk bagaimana bisa affordable. Ya tentunya kan dari sisi kita lihat lagi barangnya seperti apa gitu kan. Baik. Untuk manfaat yang sudah pernah dirasakan pelanggan tuh selama ini ada nggak testimoninya? Dia mungkin Ada, cerita gitu ke waktu itu Kopau-Pau. saya ingat banget kejadian TV itu. Kadang-kadang mereka itu rusaknya kenapa juga kadang-kadang mereka juga nggak jelas. Ada yang bilang kena air, ada yang bilang kena bentur segala macam gitu ya. Jadi dia datang ke saya, ke toko. Dia bilang, "TV saya rusak." "Kenapa?" "Inilah, inilah, itulah." Tentunya itu kalau mau diklaim warranty itu nggak akan bisa di-cover. Tapi karena untungnya waktu itu pelanggannya mau pakai Yes Pro. Sehingga itu bisa di-cover semua by Yes Pro. Nah, sistem Yes Pro itu kan kayak asuransi mobil ya. Jadi ketika ada kejadian ada on risk-nya. On risk-nya tinggal bayar on risk-nya, selebihnya biaya klaimnya itu akan di-cover. Baik. Untuk selama ini yang sudah berjalan pernah nggak sih ada experience terjadi loss itu? Customer Kopau-Pau atau Maksudnya dia klaim tapi tidak dia klaim di reject. menggunakan Yes Pro ini? Sejauh ini enggak sih. Baik. Selama dengan catatan ya, disclaimer, selama evidence-nya jelas. Ya contohnya waktu itu pernah ada TV pecah tuh. TV pecah, ya selama evidence-nya ada nota pembelian, ada polisnya masih aktif, dia bisa klaim. Baik. Kemarin berarti sempat ada TV pecah ya, kok ya? Iya iya, iya, Oh, TV begitu. pecah. Betul. Nah itulah gunanya insurance itu untuk ke situ. Betul betul. Jadinya yang tadinya kita udah was-was, waduh barangnya rusak, jadi nggak bisa dipakai lagi. Iya, Sekarang dengan adanya ini lebih tenang ya. ya, Jadi bisa merasa, oh ya udahlah tinggal klaim, bayar on ya, risk saja. ya. Tapi Baik. dengan catatan itu butuh waktu juga. Jadi keep on your mind bahwa nggak instan, nggak bisa A tuker B. Tidak, tapi kita memang akan repair. Baik. Tergantung Kerusakannya juga berarti ya. kerusakannya, ya. Tapi kalau memang dirasa sudah tidak bisa di-repair, maka akan diganti baru. Baik. Oh ya, satu lagi yang menarik, Hmm. insurance ini bisa kehilangan juga, Oh, seperti dicuri? dicuri Oh gitu kok. dicuri. Berarti aman juga dong kalau misalnya untuk orang-orang yang lagi bepergian, barang-barangnya ditinggal di Yes rumah. yes. Jadi justru itu, jadi rasa aman itu juga ketika dia meninggalkan rumah untuk liburan, aman. If that shit happens dan salah satu barang dia hilang,
selama dengan catatan lengkap, ada catatan kepolisian dan evidence-nya juga bisa dilihat. Mungkin sekarang di rumah pasti ada CCTV ya, Setuju. Ya, mungkin betul ada sekali. rekaman Betul sekali. CCTV-nya dan itu mungkin akan, mempermudah prosesnya. Jadi mau barangnya rusak, mau barangnya hilang, kita tuh bener-bener diberikan jaminan ya. Yes, Jadi bukan cuman, warranty dari pabriknya, yes, yang di mana kan warranty pabrik ini sendiri yang kalau saya ketahui sih cacatan dari bawaan yes, ya. yes, Ternyata kalau di sini yang barangnya udah perfect pun kadang terjadi hal tidak terduga, rusak yes, juga. yes. Pak Steven tahu nggak, TV itu harganya bisa satu mobil, Ada yang sampai 1 mobil. ada yang satu mobil. Wah, itu kalau nggak ada insurance-nya bisa pusing juga itu. Iya, jadi jangan cuma berpikir TV itu murah, TV itu ada harganya bisa 300 juta loh. Wah, saya baru tahu. Kulkas itu ada harganya bisa 60-70 juta. Mesin cuci ada yang harganya 40 juta. Nah, sultan-sultan Lampung yang mau beli barang-barang mahal bisa ke toko Yen tuh. Boleh banget untuk teman-teman yang kira-kira lagi nyari barang elektronik, tentunya akan diberikan harga yang menarik ya, Iya dong. Dan Oppo. tentunya bukan cuma harga, tapi perlindungannya ekstra. Wah, Yen Elektronik saya pastikan selalu memberikan extra miles ke konsumennya. pantes saja. Jadi semua promotornya ini memang memberikan pelayanan yang terbaik ya. Luar Yes, biasa banget sih. yes. I give them reason to do the extra miles. I said that jualan itu nggak putus sampai jualan barangnya. Jualan itu sampai harus reach, sampai barang yang sampai ditanya, sesuai nggak selama yang kita jual di toko sama yang sampai ke konsumen. Kalau nggak cocok, kita harus usahakan mereka harus puas. Saya lebih rela kehilangan uang dibanding kehilangan kepercayaan pelanggan. Dari situ juga termasuk salah satu cara Oppo membangun kepercayaan dengan pelanggan. Yes, itu sangat baik sekali tuh. Teknik extra miles itu saya selalu always do in my life. Ketika orang lain berharap saya lakukan 100, enggak, I give 100 and more. Maybe 150, maybe 200. Jadi ini berkaitan dengan pelanggan tadi ya, Oppo. Jadi memang karena keinginan memberikan ekstra itu, jadi otomatis di mana yang seperti Oppo sebutkan tidak putus di saat sudah dibayar, Yes, tapi juga after sales-nya ya. yes, Baik. yes. Anyway, saya juga nggak cuma punya Yen Elektronik, saya juga punya Start Space, coworking space. Saya juga punya barbershop, Hey Barberman. Saya juga punya beberapa bisnis F&B. Waktu itu sempat juga belajar di showroom mobil. Jadi saya tuh udah menimba ilmu banyak. Kita lihat nih, ini produk saya, Start Space Coworking Space. Kita ada di Gading Serpong. Ya, jadi ini sekaligus kantor saya. Kalau mau cari saya bisa datang ke sini. Jadi sekaligus kantor di sini Oppo ya. Ya, di sini juga saya punya agensi marketing juga. Oh. Yang kita juga bahu membahu sama tim Yen untuk doing the marketing supaya jauh lebih tajam lagi. Terus juga I saya see. lagi mau merintis bisnis untuk sekarang training. Jadi kalau misalkan ada company yang butuh training dari saya, feel free. Juga kalau misalkan mau dibantu dari sisi marketing strategik, itu juga bisa lewat saya juga. Ya, intinya saya pengen berimpact ke dalam Indonesia. Nah ini Baik. Oh iya, ada kafenya ada juga ya. kafenya. Jadi memang diberikan selain kerja, kenyamanan juga ya. Yes, kenyamanan. Pokoknya enak lah. Kami servis dengan sebaik-baiknya. Jadi penasaran nih, sesekali mungkin mau coba ngantor di sana ya. Harus dong, harus dong. Ada di Gading Serpong. Di Gading Serpong ya. Cari aja di Google Maps Start Space. Baik. Ya. Ini kan kalau saya lihat ruang meetingnya ini cukup banyak ya tempat-tempatnya. Kalau yang orang yang mau kerjanya sendirian, Ada. ada juga ya. Kita punya dedicated space juga. Baik. Jadi kaum introvert merapatlah. Sangat-sangat cocok juga ya berarti Iya. untuk orang-orang yang introvert ya. Ya, introvert dan extrovert itu cocok buat di sini. Oke. Nah, Pak Steven, setiap usaha itu munculnya dari problems. Ya, jadi kita harus melihat apa sih problems yang ada ini, dan every problems create the new opportunity actually. Jadi when I build
my business itu saya melihat ada suatu opportunity berasal dari problem itu. Saya setuju sih. Saya pernah baca memang sebuah sebuah ide kreatif itu muncul karena ada masalah ya. Yes. Kemampuan orang untuk berpikir di luar dari berpikir berbeda dari yang lain. Yes. Setuju. Kadang-kadang kalau kata zaman dulu the power of kepepet ya. Bener. Memang the power of kepepet kadang membantu banget semua ya. Betul. The power of kepepet itu makes human brain itu bisa lebih mungkin 1000% lebih hebat kali, ekstra dipakai ya. Kapasitasnya ya. Tadi kan salah satunya co-working space. Yes. Nah, ada juga F&B ya. Yes. F&B terjun. Nah, Kopaupo sendiri berarti memang suka kuliner juga ya? Saya F&B? itu suka hobi makan ya. Hobi makan. Hobi makan, tapi cukup pemilih lah. Kalau istri saya mungkin suka komplain juga karena saya cukup pemilih. Dan biasanya kalau F&B yang saya kelola tuh harus lulus lidah saya dulu baru saya jual. Jadi memang harus lulus Seleksi dulu. Seleksi ya. Yes. Salah satu restoran yang Kopaupo buka mungkin. Kalau F&B itu cycle dalam bisnisnya cepat sekali Pak Steven. Oh. Jadi sometimes 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun harus sudah renew lagi. Jadi memang dulu kita punya ramen, kita punya rice bowl. Nah itu kita juga punya ada sei sapi juga. Tapi food come and go. Jadi memang dalam bisnis itu ROI-nya harus di-set itu lebih cepat. Karena sometimes Pak Steven pernah punya nggak makanan yang dulu kayaknya makan tiap hari kita makan itu nggak bosen-bosen. Tapi sekarang begitu kita makan lagi, udah beda ya rasanya. Iya ada Ya? dan sering terjadi sih. Sering terjadi ya. Iya. Itulah kesulitannya tim F&B. Konsistensi rasanya Konsistensi rasanya. Dan masalahnya konsistensi rasa itu disebabkan oleh 2 sebenarnya. Satu memang faktor dari makanannya, kedua lidah yang makannya juga evolusi. Iya benar. Yang biasanya makannya A, udah nggak mau A lagi. Kenapa? Karena mungkin tingkat ekonominya membaik. Iya. Jadi dia udah kebiasa makan steak harus yang mahal. Gak bisa lagi tuh makan sirloin lokal. Harusnya maunya sirloin yang US Prime, yang Wagyu A5. Wagyu A5 gitu kan. Lidahnya evolving. Nah, tadi kita balik lagi ke bisnis yang utamanya Kopaupo sendiri di Bandar Lampung, home appliance atau barang elektronik. Di mana bisnisnya kan tadi kita juga sempat bahas mencakup kerusakan tidak terduga, kehilangan. Jadi selain itu perlindungan apa lagi sih yang diberikan oleh YesPro ini? Nah, ini bisa kita lihat nih. Jadi YesPro ini pasti kerusakan yang akibat tidak terduga, kebakaran juga di cover. Oh, kebakaran juga tercover ya? Pencurian. Nah, sekarang ini amit-amit ya terjadi kerusuhan, huru-hara itu juga di cover. Oh, ya. Baik. Nah, elektronik itu paling sensitif sama air. Ya, jadi kalau udah kena cairan itu kadang-kadang bisa cepat rusak dia. Bahkan yang nggak kena cairan pun, tapi ruangannya lembab, itu bisa menyebabkan elektronik juga rusak. Jadi kadang-kadang itu silent killernya elektronik itu begitu. Kelembapan atau air ya? Yes, karena di dalam udara itu ada kandungan air sebenarnya. Iya, setuju. Nah itu juga di cover. Oh, tercover juga ya? Ya. Bahkan walaupun barang elektronik udah certified tahan air pun atau cipratan tetap akan rusak juga ya? Karena sertifikasi itu kan akan kalah dengan aging namanya. Nah juga setuju. bencana alam. Ini Krakatau nih lagi ini nih. Lagi siaga lagi ya? Siaga nih. Siaga 3 ya, amit-amit gitu kan. Covernya luas sekali ya? Iya, untuk betul. YesPro ini. Nah ini covernya ini yang tidak di cover sama warranty. Baik, jadi extra protection itu ya? Yes, that's why we call it Yen Extra Secure Protection. Yen Extra Secure Protection, sesuai namanya sih. Yes, memang nama adalah doa. Yes. Jadi dipikirkan matang-matang banget ya. Yes. YesPro ini ya. Yes, perlindungannya pun sampai 12 bulan ya? Yes. Sampai 12 bulan. Bahkan kalau mau saya bisa extend setahun lagi. Wah, sampai 2 tahun 2 berarti? tahun. Wah, luar biasa sekali. Ya, aman sekali. Saya selama 2 tahun kalau beli di Yen Elektronik bisa aman selama 2 tahun berarti. Yes. Nggak perlu pusing mikirin kalau alat elektroniknya kenapa-napa ya. Yes. Nah, kenapa 2 tahun?
karena rata-rata elektronik juga kan punya umur tuh. Umurnya kita tidak bisa berharap selamanya. Makanya at least 2 tahun masa prime-nya itu harus di-cover. Nah, jadi kalau kita rusak udah 4 tahun, ya sudahlah, udah Memang sudah waktunya umurnya ya. ganti baru gitu. Tapi Betul. setidaknya kalau kita baru beli setahun rusak itu kan yang bikin sakit hati. Bener, bener. Saya tuh Apalagi nih, pernah dulu handphone, saya waktu itu untungnya punya cover insurance tuh. Cover insurance dan waktu itu kerusakan yang terjadi 14 hari sebelum asuransinya habis. wah, itu deg-degan banget itu. Jadi saya buru-buru langsung klaim. Oh, 14 hari sebelum asuransinya habis ya? Iya, coba Pak Steven bayangkan kalau udah ternyata 1 hari terlambat aja. Sakitnya kan aduh, Nyeseknya nyesek. dalam banget itu. Betul, tapi kalau handphone udah kita pakai 3 tahun, ya sudahlah rusak-rusak lah udah waktunya ganti baru. Bener. Jadi umur produktifnya itu sudah Sebenarnya lewat ya. 2 tahun 3 tahun itu umur produktif. Jadi paling nggak selagi dia produktif jangan rusak lah ya. Yes, betul. Setidaknya 3 tahun waktu buat nabung beli baru. Ya bener-bener masih bisa ngumpulin lagi lah ya. Betul. Terus selain betul, itu betul. juga penggantiannya tanpa depresiasi ya. Ya, Jadi kita beli barangnya 1 juta, Ya. digantinya juga 1 juta, Ya. tapi dikurangi mungkin on risk-nya sendiri ya. yes, betul. Nah, makanya kartu polisnya itu harus disimpan. Ya, kalau bisa saran saya polis sama faktur penjualannya disimpan. Polis dan Disimpannya faktur nggak perlu harus fisik, foto, sokopi aja. Yang penting ada datanya Yang ya. penting ada datanya. Oke, jadi simpel banget ya kalau untuk saya yang orangnya juga tipenya pelupa, cuman foto aja bisa ngeklaim ya. Jadi saya tuh nggak cuman rasa aja yang saya kurasi. Jadi insurance pun saya kurasi juga. Kenapa saya Baik. putusin nama BCA Insurance juga saya itu udah melalui proses kurasi juga. Sekarang siapa sih yang tidak percaya produknya BCA? Ya saya melihat di situ ada kualitas juga yang kita bisa titipkan. Jadi BCA Insurance ini mendapatkan amanah dari saya. Saya titipkan pelanggan-pelanggannya Yen ini untuk diproteksi oleh BCA Insurance. Kami mengucapkan terima kasih kok sudah mempercayakan pelanggan-pelanggan Yen Elektronik ke BC Insurance. Yes. Tentunya kita juga pasti akan berusaha menjaga amanah Kopaupo yang dari tadi disampaikan, memberikan endless happiness, keamanan. Kita pasti akan teruskan juga ke customer Yen Yes. supaya mereka repeat order juga ke Yen. Yes. Itu harapan saya. Setuju. Jadi ketika orang happy, mereka akan cerita. Tapi ketika nggak happy, cerita juga. Iya. Jadi secara nggak langsung tuh sebetulnya kalau orang happy, marketing nggak langsung ya. Yes. Kopaupo. Yes. Jadi dijaga tuh, pokoknya jangan sampai nggak happy deh. Harus happy. Karena Bener, bahaya bener. sekali. Bener dari mulut bisa jadi magnet ya. Iya. Dan Magnet orang itu teknik marketing yang dari zaman purba sampai sekarang still happen. Iya, benar, setuju. Selain tadi dengan perkembangan teknologi lah ya, dari Yes. sosmed, Yes. omongan dari ini tetap didengar. Yes. Apalagi kalau tetangga-tetangga ya. Yes. Betul. Tetangga-tetangga dengar. Saya habis beli barang elektronik di Yen Elektronik nih, TV kemarin kena banjir, diganti, Ya. udah bisa nyala lagi. Wah, Yes. pasti tetangganya langsung, oh di mana Yen Elektronik? Yes. Alamatnya mungkin boleh diceritakan kok. Ya, kita di Ikan Bawal nomor 85 sampai 87 Bandar Lampung, deket Chandra Teluk. Deket Chandra Teluk ya. Ya. Oke, buat teman-teman yang mungkin mau cari barang elektronik boleh mampir ke toko Kopaupo. Ya. Mungkin nanti nggak ketemu Kopaupo-nya sendiri, tapi ada timnya yang sudah Ya. di training ya. Setidaknya ada video saya di situ. Benar. Jadi sudah bisa dipercayakan lah. Yes. Sama di depan toko itu ada mie ayam enak sekali tuh yang saya suka makan juga tuh. Oh iya. Legend juga di Lampung. Oh, Mie sudah Inti legend juga namanya. ya. Mie apa sorry? Mie Inti. Mie Inti. Oh iya, saya sering dengar. Jadi kalau yang mau kulineran Lampung bisa sekalian. Baik. Tapi saya nggak jualan mie. Siap. Saya adanya ramen. Ramennya ya. Iya. Ramennya. Mungkin kedepannya jadi planning selanjutnya Nggak, ya. nggak. Oh Jangan. belum. Nanti dimarahin. Jadi pesaing ya. Oke. Ini kita sudah sampai di penghujung acara nih, Kopaupo. Nah, mungkin Kopaupo ada nggak pesan ke masyarakat yang ingin membeli barang elektronik? Oke. Jadi seringkali alasan buat orang membeli elektronik itu cuman harga. Harga.
Padahal menurut saya harga itu bukan satu-satunya alasan yang utama. Percuma beli murah tapi cepat rusak. Percuma beli murah tapi tidak menikmatin umur dari elektronik itu sendiri, Umur produktivitasnya umur itu ya. produktivitasnya. Jadi dari saya mungkin sekalian mengedukasi juga bahwa harga itu bukan satu-satunya alasan. Audiens juga harus bisa bijak menilai bahwa kita membeli barang elektronik yang mahal, kita harus percayakan pada toko-toko yang memang bisa dipercayakan dan amanah untuk memberikan servis terbaik. Dan kami, Yen Elektronik, berfokus selalu memberikan servis excellence dan rasa kebahagiaan buat pelanggan kami di Bandar Lampung. Luar biasa sekali. Serta dengan adanya Yes Pro, Yen Extra Secure Protection, nggak cuma bahagia, tapi yang sama juga dapat. Bener-bener endless happiness ya. Nah, untuk menurut Ko Pao Pao sendiri, apa yang paling penting selain memilih produk berkualitas? Untuk misalnya kan kita mau beli barang elektronik, selain oh ini mereknya berkualitas, mereknya udah ternama lah tapi belum tentu berkualitas, apa Nah, anggapannya? kalau saya itu paling pantang membicarakan brand. Kenapa? Karena semua barang yang saya jual itu semua berkualitas. Jadi pastikan barang yang saya jual itu selalu berkualitas. Cuman saran saya adalah pilihlah yang sesuai dengan dompet masing-masing. Pilihlah yang sesuai dengan budget masing-masing. Pilihlah yang sesuai dengan selera masing-masing. Jangan hidup dengan standar orang lain. Setuju. Hiduplah dengan standar masing-masing. Jangan terpengaruh dari orang lain. Tapi pilihlah yang pasti-pasti aja. Belanja di Yen Elektronik. Saya setuju sekali. Nah, belanja di Yen Elektronik ini juga boleh tahu nggak sih promo-promo apa yang lagi happening nih di Yen Kita Elektronik? itu selalu punya 2 event. Ya, di event itu kita selalu bergiliran brand itu saya minta promo-promo yang terbaik buat pelanggan. Catat nih. Ya, siapin kertas. Jadi setiap tanggal 10 sampai 20 itu selalu ada event. 10 sampai 20. Ya. Jadi memang di pertengahan Yes. bulan ya. Yes. Ko Pao Pao, ternyata nggak kerasa kita udah di penghujung acara nih. Saya sangat menikmati banget ngobrol dengan Ko Pao Pao. Nah, ada nggak sih kata-kata yang mau disampaikan untuk teman-teman auto audience? Oke. Kata-kata tuh banyak sekali sebenarnya. Tapi mungkin saya pilihkan yang paling sesuai relevan dengan saat ini. Jadi sometimes satu-satunya hal yang pasti dalam dunia ini adalah perubahan itu sendiri. Dan kita harus berani menjadi berbeda untuk bisa memenangkan suatu pertarungan atau kompetisi. Ya, menjadi berbeda bukan berarti hal yang buruk. Menjadi berbeda itu menjadi suatu keunikan sendiri yang kita harus pegang sesuai dengan prinsip kita. Ya, jadi kalau kita mau besar, kita mau go big, ya go big sekalian. Go big ya. Big by BCA Insurance. Nah, jadi kita akan bantu BCA Insurance untuk go big bareng sama Yen. Luar biasa sekali. Jadi sesuai dengan visi Ko Pao Pao ya. Yes. Ngajak teman-temannya untuk ikut bahagia. Yes. Jadi dengan ini BCA Insurance dan Yen Elektronik kita berkolaborasi. Nah, kita majukan UMKM Indonesia, kita majukan masyarakat Indonesia, kita go big together. Oke, let's go big together Ko. Thank you Ko sudah diberikan waktu dan kesempatannya untuk kita berbincang-bincang. Saya sangat menikmati, tanpa terasa sudah waktunya kita di ujung acara. Terima kasih juga Pak Steven. I really enjoy conversation-nya kita, and I hope that apa yang saya share ini bisa menjadi manfaat yang baik buat kita semua. Dan balik lagi, tidak ada yang sempurna dalam dunia ini. Jadi mungkin ada kalanya kita berbuat salah, tapi pastikan kesalahan itu membuat kita menjadi lebih baik lagi. Jadi dalam momen ini, saya juga mengucapkan terima kasih kepada BCA Insurance, percaya terhadap Yen menjadi mitra yang baik. I hope that someday kita bisa jauh lebih berkembang lagi. Thank you. Thank you. Thank you.